Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Irfan Rahmanto, NPM 20.03.05.0049 dari kelas 2 APGSD, mata kuliah Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Rasidi Magister Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM. Yang pertama yaitu susunan materinya terdiri dari pendahuluan, penyusunan rencana kegiatan UKSM, pelaksanaan 3 program pokok UKSM, dan strata, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, indikator keberhasilan, kesimpulan, dan yang terakhir, cara meningkatkan peran UKS di sekolah. Pertama, pendahuluan. Keberhasilan pembinaan dan pengembangan UKS kesehatan sekolah terlihat dan tercermin pada perilaku hidup bersih dan sehat, serta meningkatnya derajat kesehatan peserta didik, khususnya dan masyarakat sekolah pada umumnya. Hal ini merupakan dampak yang diharapkan dari terlaksanaan pembinaan dan pengembangan UKSM di satuan pendidikan. Kemudian sasarannya yaitu tim pembina UKSM dan tim pelaksana UKSM, baik di sekolah negeri maupun swasta. Tujuannya, yang pertama, sebagai pedoman penyelenggara pembinaan dan pengembangan UKSM bagi tim pembina dan pelaksana UKSM dalam menyusun program dan kegiatan UKS. 2. Membantu warga sekolah dalam memahami dan pelaksanaan trias UKS, guru, dan kepala sekolah sebagai tim pelaksana UKSM. 3. Pelaksanaan program harus dilakukan secara terpadu, terarah, insentif, dan berkesinambungan. Yang keempat, membantu guru dan kepala sekolah sebagai tim pelaksana UKSM dalam memahami, memonitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan UKSM. Yang kelima, membantu tim pembina pada tingkat kecamatan, kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKSM. Kemudian yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama yaitu tim pelaksanaan UKSM dalam membina dan mengembangkan secara berjenjang. 2. Tim pelaksanaan UKSM dalam mengimplementasikan trias UKS di sekolah. 2. Penyusunan rencana kegiatan UKSM. Penyusunan rencana kegiatan UKSM ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu rencana kegiatan UKSM tahunan, yang kedua rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKSM, yang ketiga langkah pelaksanaan, yang keempat penyusunan perencanaan kegiatan UKSM tahunan, yang kelima penyusunan rencana kegiatan UKSM yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kegiatan yang mengacu pada program UKSM, jenis kegiatan, waktu kegiatan, dan juga dana kegiatan. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab dari 4 kementerian. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKSM melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler, yang telah merumuskan dan menyusun standar prosedur dan pedoman, kemudian membina dan mengembangkan UKSM, mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKSM dan kader kesehatan, dokter kecil, konselor sebaya, dan juga kader. Kemudian ada juga tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan dan mendukung kegiatan adanya UKSM, memfasilitasi kegerakan masyarakat, sekolah maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKSM, kemudian melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang UKSM. Yang ketiga yaitu tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. Yang pertama menyediakan fasilitas UKSM yang meliputi sarana, prasarana berupa ruang UKS beserta peralatan yang dibutuhkan, membantu melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan juga pondok pesantren, melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren. Kemudian ada juga tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKSM, mendorong pemerintah daerah
baik kabupaten atau kota untuk membuat peraturan daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan UKSM. Yang ketiga, mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKSM. Kemudian ada tugas tim pusat pembinaan UKSM. Yang pertama yaitu merumuskan kebijakan dan pedoman umum di bidang pembinaan dan pengembangan UKSM yang bersifat nasional. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi dan memvalidasi semua kepentingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKSM. Yang ketiga, mencari hubungan kerjasama dengan kemitraan dan lintas sektor pihak pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian ada tugas tim pembina UKSM di provinsi. Yang pertama yaitu menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah sehat. Kemudian yang kedua yaitu menyusun petunjuk pelaksanaan UKSM. Yang ketiga, menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk satuan pendidikan, baik SMA, SMK, dan juga SMA. Kemudian, ada juga tugas dan fungsional organisasi perangkat daerah provinsi. Yang pertama yaitu tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan program UKSM di provinsi dan kabupaten kota dengan pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKSM. Yang kedua, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi untuk membina dan mengembangkan UKSM melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga ada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan kebijakan teknis kesehatan dalam pembinaan dan pengembangan UKSM. Yang keempat, ada tugas dan fungsi dari Kanwil Agama Provinsi, yaitu untuk menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Kemudian ada juga tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu tugas dan fungsi sekretariat daerah, kabupaten atau kota untuk memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKSM, melaksanakan peraturan bupati dan wali kota untuk membuat peraturan tentang penyelenggaraan UKSM. Yang kedua, tugas dan fungsi dinas pendidikan kabupaten atau kota, itu menetapkan kebijakan teknis dalam membina dan mengembangkan UKSM melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler, merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKSM. Yang ketiga itu tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota, menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKSM, memfasilitasi gerakan masyarakat sekolah maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKSM. Yang keempat, tugas dan fungsi Kanwil Agama Kabupaten atau kota, itu menetapkan kebijakan teknis dalam membina dan pengembangan UKSM melalui intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler, menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKSM. Kemudian juga ada tugas dan pembinaan UKSM kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan sekolah sehat. Yang kedua, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKSM. Yang ketiga itu mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM di wilayahnya. Kemudian ada juga tugas tim pembina UKSM kecamatan. Yang pertama itu menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan sekolah sehat, kemudian membina dan melaksanakan UKSM, serta mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM. 3. Pelaksanaan 3 program pokok UKSM dan strata. Yang pertama itu pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan atau tuntutan pada peserta didik tentang kesehatan, meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi, baik fisik, mental, dan sosial, agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik,
melalui kegiatan kurikuler dan juga ekstrakurikuler. Tujuan pendidikan dan kesehatan peserta didik yang pertama itu memiliki adab, sopan santun, akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter, etika, lingkungan. Kemudian memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip pola hidup bersih dan sehat, memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, kemudian memiliki perilaku hidup bersih dan sehat HBS dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki pertumbuhan termasuk namanya tinggi badan dan berat badan secara harmonis atau proporsional. Kemudian ada pelaksanaan pendidikan kesehatan. Yang pertama itu kegiatan kurikuler. Melalui pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya pendidikan jasmani, kesehatan, dan juga agama, baik itu di taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga boarding school. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini berada di luar jam pelajaran, biasa termasuk yang berkaitan pada waktu libur, yang dilakukan sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik serta melengkapi upaya pembinaan manusia yang Indonesia seutuhnya. Kegiatan tersebut sebagai kegiatan baik pendidikan kesehatan. Kemudian ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya meningkatkan kesehatan, mencegah, mengobati, dan juga pemulihan yang dilakukan terhadap peserta didik dan juga lingkungan. Tujuan pelayanan kesehatan yang pertama itu meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam melakukan perilaku hidup yang bersih dan sehat, meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan dan cacat, menghentikan proses penyakit dan mencegah komplikasi akibat penyakit. Kemudian tempat pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu di sekolah, melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa penyuluhan dan latihan keterampilan. Kedua, di puskesmas dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan. Kemudian ada pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pembinaan lingkungan sekolah sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pembinaan lingkungan sekolah sehat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dan juga ekstrakurikuler. Pelaksanaan pembinaan sekolah sehat. Itu kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan sekolah masing-masing. Kemudian guru berperan memberikan pengetahuan, bimbingan, serta mengajak para guru melaksanakan UKS. Kemudian peserta didik berperan secara aktif dalam menjaga mengawasi kebersihan lingkungan dan juga pikir kelas. Kemudian pegawai sekolah melaksanakan mengawasi serta memelihara fasilitas sarana infrastruktur. Kemudian ada komite sekolah berperan aktif dalam melaksanakan pembinaan sekolah sehat. Kemudian untuk masyarakat sekolah pada umumnya yaitu untuk membina terutama dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekolah sehat. Kemudian ada monitoring, evaluasi, dan juga pelaporan. Monitoring. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, dan pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan sedang atau yang sudah dilaksanakan. Di mana tujuan dari monitoring sendiri yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan sekaligus untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah dibutuhkan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pelaksanaan KSM. Kemudian tujuan dari evaluasi yaitu untuk memberikan umpan balik secara dasar, penyempurnaan program dan pengembangan, mengukur keberhasilan seluruh program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan, untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan program yang telah disusun. Kemudian ada pelaporan. Suatu kegiatan pelaporan atau penyampaian secara tertulis
Segala kegiatan yang telah dilakukan mencakup program pelaksanaan UKSM dari tim pelaksana UKSM. Tujuannya yaitu untuk mengetahui daya guna, hasil guna, dan tempat guna serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada indikator keberhasilan. Indikator ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama indikator input berupa indikator proses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan KSM sebagai berikut. Yang pertama, tim pelaksana UKSM madrasah. 2, rencana kegiatan UKSM. Yang 3, rencana anggaran belanja UKSM dengan rencana kerja sekolah dan rencana belanja sekolah. Peran dan keterlibatan komite sekolah, yaitu orang tua, peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK, peran dan keterlibatan puskesmas, peran dan keterlibatan tim pembina UKSM. Kemudian ada kedua, yaitu indikator output. Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKSM sebagai berikut. Yang pertama, pelaksananya TGIAS UKSM. Buat pelaksanaan program UKSM di sekolah ditangani oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga, ketersediaannya sarana dan prasarana UKSM, ketersediaan air bersih, ketersediaan kantin sehat, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, tempat cuci tangan dan air mengalir, ketersediaan sabun bagi kamar mandi dan juga tempat cuci tangan, ventilasi dan pencahayaan kelas yang memadai, memiliki kamar mandi, WC yang cukup semuanya. Kemudian ada yang ketiga, indikator dampak. Yang pertama, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya derajat kesehatan peserta didik, meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan PKK dalam melaksanakan UKSM dan terwujudnya UKSM. Kemudian ada kesimpulan. Adanya pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM di suatu sekolah sangatlah penting, di mana tingkat keberhasilan pembinaan dan pengembangan UKSM terlihat dan tercermin pada perilaku hidup bersih dan sehat, serta meningkatnya derajat kesehatan peserta didik, khususnya dan masyarakat sekolah pada umumnya. Kemudian cara meningkatkan peran UKS di sekolah. Yang pertama yaitu melibatkan UKS dalam semua kegiatan yang ada di sekolah, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. 2, menjalankan secara rutin semua program UKS di sekolah. Kemudian yang 3, menjadikan UKS sebagai tempat literasi utama tentang kesehatan di sekolah. Sekian penjelasan saya tentang pedoman dari UKSM. Apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.